sore. Dengan adik siapa namanya? Perkenalkan Pak, saya Nur Fadiana atau biasa dipanggil Diana, perwakilan dari HMI Cabang Purwokerto. Keprihatinan saya mengenai kondisi sosial pada masyarakat muda sekarang, yang mana Gen Z sendiri sering dikaitkan dengan rasa malas, sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau tidak mendukung perjuangan daripada bangsa-bangsa kita sendiri untuk mendapatkan perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Lalu apakah kemudian Indonesia Emas 2045 ini hanya sebagai omong kosong belaka untuk membuat bahagia para masyarakat Indonesia yang mana sudah meraih kemerdekaan selama 100 tahun. Nah, dan kemudian dijawab oleh para pemateri yang mana memang hal itu bisa menjadi suatu hal yang seperti omong kosong kalau kita tidak memperjuangkan dengan sebaik-baiknya. Lalu ketika kita tidak bisa memperjuangkan setara dengan Indonesia Emas 2045, setidaknya kita lebih bisa berguna lagi, lebih bisa kemudian berkembang lagi daripada keadaan yang sekarang. Seperti itu sih Pak, yang saya dapatkan jawabannya. Dalam kaitan dengan membumikan Pancasila ya, masukan kamu apa, saran kamu untuk dapat lebih suksesnya proses pembumian Pancasila ini? Lebih ke seperti ini sih Pak, kalau kita lihat dari perkembangan zaman sekarang, orang-orang tuh lebih kepada sosial media, lalu kemudian kalau kita lihat fenomena sekarang bahwa televisi ini sudah tidak menjadi media yang lebih aktif lagi daripada TikTok, Instagram, ataupun yang lainnya. Mungkin bisa sasarannya itu ke TikTok Pak, atau ke Instagram, karena masyarakat muda khususnya generasi Z itu lebih mudah menjangkau TikTok ataupun Instagram itu sendiri. Sehingga mungkin bisa sosialisasi lewat sosial budaya, dan juga perlu Pak ke sekolah-sekolah, karena dalam sekolah sendiri pelajaran PKN emang ada, cuma siswa-siswanya kurang menyerap begitu mendalami tentang kebangsaan Indonesia itu sendiri Pak. Oke, baik. Mengenai media sosial tadi ya, sosialisasi Pancasila melalui media sosial. Mungkin bisa kasih contoh kecil yang sudah kamu lakukan sehari-hari. Lebih ke seperti ini sih Pak, kalau misalnya kita lihat di sosial media, kalau di HMI sendiri biasanya ada infografis hukum Pak. Kita mengupload tentang kebangsaan, tentang kemudian hukum-hukum, tentang keperempuanan khususnya di Kohati Pak, yang mana itu untuk mensetarakan derajat perempuan. Hal itu kan juga ada di dalam Pancasila itu sendiri, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana itu tidak membedakan tentang gender, tidak membedakan tentang ras dan agama, seperti itu Pak. Kalau untuk anak-anak yang bukan kuliahan gimana, itu yang nggak ikut organisasi itu gimana? Peran serta mereka gimana? Kalau misalnya peran serta, kalau di HMI sendiri itu ada yang namanya kita terjun ke masyarakat ini sendiri Pak. Bisa misalnya kita berkolaborasi dengan masjid-masjid ataupun dengan tempat-tempat peribadatan lain seperti itu Pak. Dimana kita, ya kita memang HMI, kita memang Islam, tapi kita juga bisa merangkul teman-teman kita yang di luar Islam itu sendiri. Oke, jadi bisa disimpulkan mungkin ya bahwa mereka yang nggak kuliah pun sebenarnya bisa berpartisipasi dengan cara mereka juga aktif di organisasi yang ada di lingkungan mereka ya, seperti masjid atau Karang Taruna gitu ya. Nah kemudian nanti tentunya suatu ketika kalau ada event jangan lupa ngajak HMI gitu. Iya siap Pak. Ya kita dari HMI pun siap menerima ajakan dari teman-teman kok Pak. Mungkin ada contoh kegiatan terakhir yang pernah dilakukan HMI bersama dengan anak-anak muda Karang Taruna gitu, apa misalnya? Kalau kemarin kita sudah mengadakan tentang ini Pak, di mana kita itu waktu bulan Ramadan, kita mengajak TPK-TPK terdekat di UIN Saizu, Purwokerto. Lalu kita juga sekarang ini ada namanya Sekolah Kohati Pak, di mana kita itu fokus pada tentang keperempuanan, tentang gender seperti itu, sehingga para perempuan-perempuan di luar sana itu bisa mengembangkan potensinya yang ada dalam diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa dianggap remeh oleh teman-teman yang lain. Misal kayak kita punya potensi sendiri, kita punya kelebihan, kita kembangkan dan kita bisa menjadi tiang negara itu sendiri. Terima kasih. Seperti kayak bikin pelatihan-pelatihan itu termasuk iya. Gitu ya. Pelatihannya apa ini? Kalau pelatihan sendiri, kalau misalnya kita perempuan Pak, kemarin juga pernah ada kepelatihan tentang kerajinan. Contohnya seperti ini yang saya pakai itu juga ada pelatihan di HMI. Terus juga ada wirasa kayak bikin buket gitu Pak. Jika juga ada nanti penjualannya itu ke wisudawan seperti itu Pak. Itu juga termasuk pembumian Pancasila ya? Itu bisa ke kreatifan kita sih Pak sebagai generasi muda gitu. Itu juga ada memperkuat persatuan ya? Iya, persatuan di antara kita sendiri. Terima kasih ya. Iya Pak. Sukses ya. Iya.